أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwan dan juga akhwat sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali kenikmatannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat taufik. Yang alhamdulillah dengan seluruh nikmat tersebut Allah mudahkan bagi kita semuanya untuk melaksanakan tugas kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Selanjutnya kita duduk di majelis ilmu untuk mengkaji kalam Allah, mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah nikmat yang sangat agung yang selayaknya kita senantiasa syukuri agar Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat tersebut di dalam diri kita dan juga menambahkannya dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian tafsir kita dan alhamdulillah kita sudah sampai pada surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab artinya adalah api yang bergejolak. Bisa juga diartikan kobaran api atau lidah api. Ini diantara makna daripada Al-Lahab. Diambil daripada ayat yang pertama dari surah ini, yaitu tabbat yada abi lahab wa tab. Abi Lahab. Dan juga sayasla naran dzata lahab. Dia akan menempati neraka yang bergejolak. Nama lain dari surat ini adalah Al-Masad. Al-Masad diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, fi jidha hablum min masad. Secara urutan mushaf, antum bisa lihat di situ surah Al-Lahab urutan yang keberapa? 111. Nomor 4 dari belakang ya. 114 surah An-Nas, 13 Al-Falaq, 112 Al-Ikhlas, 111 surah Al-Lahab. Ini dari segi urutan mushaf. Adapun dari segi urutan turunnya, kita pernah jelaskan bahwa surah Al-Lahab adalah surah yang turun ke-6. Yang pertama surah Al-Alaq, yang kedua Al-Qalam, yang ketiga Al-Muzammil, yang keempat Al-Muddathir, yang kelima Al-Fatihah, dan yang keenam adalah Al-Lahab. Maka kesimpulannya surah Al-Lahab ini termasuk Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Karena dia adalah surah yang awal-awal turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan di Makkah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Surah ini adalah surah yang secara khusus satu surat lengkap membahas terkait dengan salah satu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki dengan Abu Lahab. Yang nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nama asli dari Abu Lahab adalah Abdul Uzza, hambanya Al-Uzza. Kita pun pernah menyebutkan bahwasanya Al-Uzza ini diantara berhala kaum kafir Quraisy, berupa pohon antara Makkah dan Taif yang kemudian dihancurkan oleh sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nama aslinya Abdul Uzza. Kunyahnya asalnya adalah Abu Utbah. Kunyahnya
asalnya adalah Abu Utbah, karena nama anaknya adalah Utbah. Namun di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan nama paman beliau ini dengan Abdul Uzza. Berbeda dengan Fir'aun. Kalau Fir'aun disebutkan, karena Fir'aun ini adalah gelar raja. Tidak mengandung, namanya sendiri tidak mengandung kesyirikan. Fir'aunnya sendiri tidak mengandung kesyirikan. Tapi orangnya berbuat syirik. Hanya saja nama Fir'aunnya, Fir'aun itu adalah gelar raja. Raja-raja Mesir, Fir'aun. Tidak mengandung kesyirikan namanya. Tapi kalau Abdul Uzza, namanya itu sendiri mengandung kesyirikan. Sehingga Allah tidak meridhai terkandung unsur kesyirikan di dalam kitab Al-Quran. Jadi tidak disebutkan Abdul Uzza, hambanya Al-Uzza, karena ini jelas mengandung kesyirikan. Adapun penamaan Abu Lahab, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwasanya sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir As-Sam'ani, penamaan Abu Lahab dikarenakan Abdul Uzza ini seorang yang rupawan. Dia ganteng, wajahnya itu kulitnya putih dan wajahnya itu bersinar, wajahnya itu merona, kemerah-merahan. Maka dia dijuluki sebagai Abu Lahab. Dan yang menjulukinya adalah orang-orang Quraisy. Secara terkhusus adalah bapaknya, yaitu Abdul Muttalib. Ini pendapat pertama. Jadi penamaan Abu Lahab itu sudah dinamakan oleh orang-orang Quraisy, dan secara khusus adalah Abdul Muttalib. Maknanya apa? Maknanya adalah orang yang memiliki wajah yang rupawan, wajah yang kemerah-merahan, wajah yang bersinar, ganteng dia. Kulitnya putih. Adapun Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya beliau menyampaikan bahwa penamaan Abu Lahab ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya jika dia adalah seorang yang rupawan, yang wajahnya bercahaya, harusnya julukannya adalah Abu Nur, bukan Abu Lahab. Abu Nur, wajahnya bercahaya. Karena lahab ini artinya bergejolak api, yang seolah-olah seperti orang yang marah, merah. Tetapi kemudian Allah tidak menghendaki hal tersebut. Julukan dia bukan Abu Nur, tapi Abu Lahab. Maka surah Al-Lahab ini adalah surah yang khusus membahas tentang paman Nabi SAW yang bernama Abdul Uzza, yaitu Abu Lahab. Dan membahas pula istrinya Ummu Jamil, nama aslinya Al-Awra Ummu Jamil. Al-Awra Ummu Jamil. Bahkan juga bukan hanya Abu Lahabnya dan istrinya yang menentang dakwah Nabi SAW, tetapi juga anak daripada Abu Lahab itu. Nanti secara khusus ada kisah terkait dengan anaknya yang bernama Utaibah. Jadi ada yang namanya Utbah, ada yang namanya Utaibah. Baik. Kalau kita ingat-ingat, paman Nabi SAW itu sebenarnya ada banyak. Hanya saja saat Nabi SAW berdakwah, yang tersisa tinggal 4 orang. Jadi saudara daripada Abdullah, daripada ayah beliau, yang merupakan paman-paman beliau, ini ketika beliau berdakwah yang tersisa 4 orang. 4 orang ini diantaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian Abu Talib yang nama aslinya adalah Abdu Manaf, kemudian berikutnya adalah Abu Lahab, yaitu Abdul Uzza. Jadi ada 4 ya paman beliau yang ketika Nabi SAW berdakwah, yang ada 4, yaitu Hamzah, Al-Abbas, Abu Talib, dan juga Abu Lahab. Adapun Abu Jahal ini bukan paman beliau, bukan saudara daripada Abdullah. Karena terkadang ada yang menyangka Abu Jahal itu juga paman beliau. Padahal Abu Jahal nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Itu bukan paman beliau, bukan saudara daripada Abdullah. Bahkan Abu Jahal ini, dia usianya tidak jauh berbeda dari Nabi SAW. Dia gembong Quraisy dan memusuhi Nabi SAW
tapi bukan saudara daripada Abdullah, bukan paman beliau. Nah, ini sebagai penjelasan. Kita kembali tadi, ada 4 pamannya tadi, masih ingat siapa saja? Hamzah, kemudian Al-Abbas, kemudian Abu Thalib, kemudian Abu Lahab. Nah, kalau kita kerucutkan dari 4 paman beliau ini, ada 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu Hamzah dan Al-Abbas. Ini adalah 2 paman beliau yang beriman dengan beliau, membela dakwah beliau, dan meninggal dalam kondisi masih beriman. Yaitu siapa? Hamzah dan juga Al-Abbas. Antara Hamzah dan Al-Abbas ini kira-kira siapa yang lebih mulia? Hamzah. Kenapa? Karena dia adalah syahid terbaik. Dijuluki sebagai Asadullah atau Asadur Rasulullah SAW. Meninggal di perang apa ini? Hamzah. Perang Uhud. Bahkan meninggalnya Hamzah ini menyisakan duka yang mendalam di hati Nabi SAW. Sampai-sampai yang bunuh Hamzah itu siapa? Wahsy. Walaupun sudah masuk Islam, maka luka di hati Nabi itu masih ada. Kalau lihat Wahsy, pokoknya Nabi gak senang. Ya, saya tahu kamu sudah Islam, tapi saya tidak bisa melupakan apa yang telah engkau perbuat terhadap paman. Maka beliau nggak bisa melihat. Orang bisa memaafkan, tapi lupain nggak bisa. Ini saking apa? Saking dalamnya luka Nabi SAW karena ditinggal oleh pamannya yaitu Hamzah. Jadi ini kelompok pertama, Hamzah dan Al-Abbas. Ini adalah 2 paman Nabi SAW yang Islam, yang beriman dan juga membela dakwah Nabi SAW. Kelompok yang kedua adalah Abu Thalib. Dia kafir, hanya saja dia membela dakwah Nabi SAW. Bahkan ketika meninggal pun juga merupakan tahun kesedihan bagi Nabi SAW. Saat Abu Thalib meninggal, istri beliau, istri Nabi Muhammad SAW yaitu Khadijah juga meninggal. Maka tahun tersebut dinamakan dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Karena 2 orang ini, Abu Thalib dan juga Khadijah, adalah yang mendukung dakwah Nabi SAW. Jadi backingan Nabi SAW adalah Abu Thalib, paman beliau, disegani oleh orang-orang Quraisy, dan yang mensupport dana, mensupport harta untuk dakwah Nabi SAW adalah istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Dan saat beliau beristrikan Khadijah, beliau belum berpoligami, karena ini istri yang istimewa, istri yang betul-betul membela dakwah Nabi SAW, menenangkan Nabi SAW ketika beliau awal-awal dapat wahyu. Beliau ketakutan ketika didatangi oleh Jibril, maka siapa yang menenangkan? Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ini kelompok yang kedua yaitu Abu Thalib. Abu Thalib meskipun dia membela dakwah Nabi SAW, perjuangannya untuk Islam itu ada, bahkan besar, akan tetapi dia tetap di neraka. Dikarenakan dia meninggal dalam kondisi masih di atas agama Abdul Muttalib, itu kesyirikan. Namun Nabi SAW berikan syafaat khusus kepada pamannya ini, sehingga yang harusnya berada di kerak api neraka kemudian diberikan keringanan azab. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna ahwanan nasi adaban yawmal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat kelak, la rajulun tudha'u fi akhmas qadamaihi jamratan. Yaitu seorang laki-laki, maksudnya adalah Abu Thalib, yang mana di tapak kakinya diberikan 2 kerikil dari neraka. Yaghli minhuma dimaghuhu. Yang ditaruh adalah di kaki, tapi yang mendidih adalah otaknya. Ini adalah siksaan neraka paling ringan. Nah, makanya kita tidak boleh meremehkan dosa, meremehkan perbuatan maksiat. Disiksa di neraka nanti cuma sebentar, dicuci sebentar doang, nanti kemudian selama kita masih beriman Allah selamatkan. Jangan remehkan. Karena innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu sangat pedih, sangat dahsyat siksaannya. Yang paling ringan saja seperti itu. Gimana yang level normal, gimana yang level yang sangat dahsyat berikutnya? Alhamdulillah. Kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir salat kita, di antaranya Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr. Kita minta perlindungan kepada Allah dari siksaan
neraka jahanam dan juga siksaan kubur. Nah, ini kelompok yang kedua. Yang ketiga, paman beliau yang tidak beriman bahkan memusuhi dakwah beliau, yaitu Abdul Uzza, Abu Lahab. Baik. Kita bahas surah Al-Lahab. Sebelum kita bahas secara detail, tadi baru pendahuluan ya. Kita baca terlebih dahulu. Anak akan bacakan, silakan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Jadi yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat yada abi lahab wa tab. Tabbat. Di sini makna dari tabbat artinya adalah celaka, binasa, sengsara, rugi, tidak ada kebaikan apapun itu. Itu makna dari tabbat. Dan di sini digunakan bentuk muannats ya, feminim. Ada taknya di situ, ada taknis. Tabbat. Kenapa? Karena yang celaka di sini adalah yada, kedua tangan. Yada abi lahab, kedua tangan Abu Lahab. Ini faedah saat kita belajar bahasa Arab, kalau ada anggota tubuh yang sepasang kanan dan kiri, seperti tangan kita, kaki kita kanan dan kiri, telinga kita kanan dan kiri, maka itu bentuknya adalah muannats, feminim, perempuan. Maka bukan tabba yada, tapi apa? Tabbat yada. Jadi sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab wa tab, dan sungguh dia Abu Lahab telah celaka. Pada ayat yang pertama ini kita bisa menerjemahkan dengan dua hal, dengan dua sisi. Terjemahan yang pertama pada kata tabbat yada ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah celaka kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia telah celaka. Itu terjemahan pertama. Terjemahan yang kedua adalah semoga celaka kedua tangan Abu Lahab, berarti ini doa. Tapi ketika Allah menyebutkan doa, asa, semoga dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah pengkhabaran bahwa itu benar-benar terjadi. Jadi kalau Allah mengatakan asa rabbuhu gitu, semoga gitu ya, bentuknya doa, tapi Allah yang mengucapkannya, itu maknanya adalah pengkhabaran bahwa hal tersebut pasti terjadi. Jadi walaupun kita terjemahkan semoga celaka kedua tangan Abu Lahab, maka maknanya adalah Allah kabarkan bahwa kedua tangan Abu Lahab memang celaka. Dan itu pasti terjadi. Dan itu wa tab, dan sungguh dia telah celaka. Kenapa Allah menurunkan ayat atau surat ini secara penuh? Sabab nuzulnya sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Pada suatu hari ketika telah turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir 'ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Jadi Nabi SAW itu awalnya beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi, baru kemudian mulai dakwah secara terang-terangan. Nah, otomatis
ketika surah Al-Lahab ini turun, maka Nabi mulai untuk berdakwah secara terang-terangan. Jadi suatu hari Nabi SAW menaiki bukit Sofa. Beliau naik di atas bukit Sofa, kemudian beliau berteriak, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi. Dalam riwayat lain, ya Sabahah. Ya Sabahah ini adalah ungkapan pada zaman jahiliyah bahwa ada sesuatu yang genting ini, ada sesuatu yang bahaya. Ibaratnya kalau zaman-zaman kita sebelum ada HP, sebelum ada broadcast, itu memberitahuan dengan apa? Kentongan. Kumpul gitu. Ada kebakaran misalkan, atau ada yang menyerang kampung kita. Ya Sabahah, kumpul. Ini orang-orang Quraisy heran, ini kenapa ini? Muhammad tumben-tumbennya nyuruh kita kumpul. Akhirnya mereka kemudian berkumpul, termasuk Abu Lahab kumpul. Bahkan kalau ada orang yang sakit, dia utus-utusan. Coba kamu pergi sana. Jarang-jarang Muhammad nyuruh kita kumpul. Ada apa itu? Pasti ada yang penting. Ketika sudah berkumpul, termasuk Abu Lahab ada di situ, maka Nabi SAW memulai dakwahnya. Beliau pancing terlebih dahulu. Beliau katakan, ayuhan nas, wahai manusia, ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira 'alaikum akuntum musaddiqin. Wahai sekalian manusia, bagaimana pendapat kalian seandainya saya kabarkan kepada kalian bahwasanya ada pasukan yang siap menyerang kita dari bukit ini? Apakah kalian percaya dengan perkataan saya? Apakah kalian itu beriman? Apakah kalian itu mempercayaiku? Nabi SAW. Maka jawab mereka, qalu na'am, tentu. Majarabna illa sidqa. Kami tidak mendapati engkau kecuali berkata yang jujur. Dan riwayat lain, majarabna 'alaika kadhiba. Kami tidak pernah mendapatimu berdusta. Ya kami percaya. Kalau memang ada hal yang genting seperti itu, ada yang mau nyerang kita, maka kemudian Nabi SAW pun masuk nih, sudah. Mereka beriman ini nanti. Jadi hujjah. Fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid. Sesungguhnya saya memberi peringatan kepada kalian terkait dengan azab yang pedih. Terkait dengan azab yang akan terjadi di hari kiamat. Beliau mendakwahkan tentang iman kepada hari akhir. Bahwa nanti setelah hidup ini ada kehidupan yang berikutnya, yang kehidupan sejati, di mana kita semua akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Wah, padahal kita tahu orang-orang kafir Quraisy mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan. Qalu idza kunna 'idhaman murufatan aina lamab'utsuna khalqan jadida. Apa kalau kita sudah jadi tanah, sudah jadi tulang belulang, kita nantinya akan dibangkitkan, dibentukkan seperti awal lagi, dihidupkan lagi? Enggak mungkin, enggak masuk akal itu. Jadi mereka tidak percaya ada hari kebangkitan. Dan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya mereka kenal kan? Kemarin kita ketika membahas surat Al-Ikhlas, mereka kenal istilah Allah itu kenal. Tapi definisi Allah bagi mereka beda dengan Allah bagi orang Islam. Kalau Allah bagi orang Islam esa. Kalau Allah bagi mereka ya sekadar yang menciptakan, yang beri rezeki, yang mengatur alam semesta. Tapi di dalam peribadatan mereka menyembah selain daripada Allah, juga menyembah berhala-berhala, menyembah sekutu-sekutu Allah SWT. Nah, maka kemudian Abu Lahab ketika itu langsung marah dan mengatakan, tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad, an hadza jama'tana. Apakah karena hari ini kamu kumpulkan kita? Kirain ada apa? Ternyata maka mengabari tentang hari akhir. Maka kemudian Allah balas dengan kontan, celaan, sumpah daripada Abu Lahab tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabin wa tab. Sampai akhir ayat. Iji lihat hablum min masad. Justru engkau yang celaka Abu Lahab. Ini balasan dari Allah, langsung dibalas dengan kontan. Ini asbabun nuzul daripada surah Al-Lahab atau Al-Masad. Baik. Kita lihat ayat pertama, tabbat yada abi lahab wa tab. Sungguh telah celaka kedua tangan Abu Lahab. Kenapa kalau disebutkan di sini kedua tangan? Bukan sungguh telah celaka Abu Lahab dan sungguh dia telah celaka. Tapi kenapa yang disebutkan sungguh telah celaka kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia telah celaka? Kenapa yang disebutkan kedua tangan? Apakah kedua kakinya kemudian kepalanya nggak celaka?
Maka jawabannya diantaranya adalah yang pertama. Disebutkan kedua tangan dikarenakan ketika Abu Lahab mengucapkan tabban laka ya Muhammad, itu dengan kedua tangannya nunjuk-nunjuk. Celaka engkau ya Muhammad. Nah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala balas, kamu nunjuk-nunjuk dengan kedua tangan kamu itu, justru kamu dan kedua tanganmu itu yang celaka. Kemudian yang kedua adalah zikrul ba'dhi li iradatil kull. Penyebutan sebagian tapi yang dimaksudkan adalah seluruhnya. Kita pun sering ya dalam bahasa Indonesia. Ini si fulan mana sih nggak kelihatan batang hidungnya, nggak kelihatan mukanya gitu. Si fulan ini belum datang ya, mukanya belum datang dan sebagainya. Apakah cuman mukanya doang atau batang hidungnya doang? Nah, enggak, tentu si fulan secara keseluruhan. Itu namanya apa? Dzikrul ba'dhi li iradatil kull. Penyebutannya sebagian tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhannya. Baik. Itu makna daripada ayat yang pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, Abu Lahab ini sebagaimana yang diceritakan oleh Tariq Al-Muharibi, beliau menceritakan Nabi SAW sering berdakwah di sebuah pasar yang namanya Dhil Majaz. Ketika beliau sedang berdakwah, beliau mengatakan, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, maka kalian akan beruntung. Maka setiap beliau berdakwah di belakang, ayuhan nas, wahai manusia, jangan kau percayai dia. Innahu kadzdzab, sesungguhnya dia adalah seorang pendusta. Riwayat lain, innahu sabi, dia itu orang yang menentang tradisi nenek moyang kita. Sabi itu julukan seorang yang dia menyelisihi, menentang tradisi nenek moyang. Itu merupakan julukan yang manjur untuk mencegah dakwah Nabi SAW. Kalau dikatakan majnun, nggak manjur. Penyihir nggak manjur. Dikatakan gila, ya Nabi nggak gila, jelas orang tahu gitu. Tapi ketika dikatakan sabi, dia yang menyelisihi tradisi nenek moyang. Gimana? Udah terjaga tradisi nenek moyang dengan baik, dia apa? Dia musuhi, dia selisihi. Nah, itu manjur itu. Maka yang ngikutin cara ngejek seperti ini adalah ngikutin caranya Abu Lahab, sahabat. Nah, saat berdakwah tersebut di belakangnya ada seorang yang dia rupawan, kulitnya putih, matanya juling dan rambutnya dikepang dua. Maka kemudian teman daripada Tariq Al-Muharibi mengatakan, itu siapa yang berdakwah, yang berteriak pada manusia? Dia adalah Muhammad, salah satu dari cucu Abdul Muttalib. Kemudian siapa itu di belakangnya yang menentangnya, yang mengganggu dakwahnya? Maka dikatakan dia adalah Abdul Uzza, pamannya. Jadi kita bisa bayangkan ya, bukan hanya di celah ini, atau bisa bayangin para dai kita dakwah di masjid aman, masya Allah. Gak ada yang ketika kita ngomong ini begini langsung bilang bohong itu, gak usah dengerin. Gak ada, alhamdulillah. Antum bayangin gimana beratnya dakwah Nabi SAW. Dan yang ganggu ini siapa? Pamannya. Orang terdekat yang harusnya ngayomin, harusnya nolong, harusnya bantu, keluarganya sendiri. Insyaallah berat. Gak cukup sampai di situ, ternyata ngelemparin batu sampai berdarah tumit dan juga kedua mata kaki Rasulullah SAW. Dilemparin batu. Bayangkan ini perjuangan dakwah Nabi SAW. Nah, kita masya Allah itu nyantai di masjid enak, nggak diganggu, nggak ada yang dari belakang ngatain bohong itu, nggak usah dengerin, atau ngelemparin dari belakang, nggak ada. Nah, maka dakwah kita nggak ada apa-apa dengan para Nabi dan Rasul. Baik. Jadi ini kelakuan daripada Abu Lahab yang senantiasa mengganggu dakwah Nabi SAW. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Nah, meskipun Nabi SAW
beliau itu dikatakan sebagai pendusta, dan dikatakan kadzab gitu kan. Dikatakan sebagai pendusta, tapi sebenarnya hati nurani mereka masih meyakini bahwa Nabi itu bukan pendusta. Apa buktinya? Yang pertama, peristiwa ketika, walaupun ini sebelum diutusnya Nabi Muhammad ya, peristiwa ketika terjadi pemugaran Ka'bah. Kemudian kabilah-kabilah Quraisy, suku-suku ketika itu mereka berselisih. Ini siapa yang meletakkan Hajar Aswad ini? Karena yang meletakkan ini adalah suku atau kabilah yang paling mulia. Yang satu pengen, enggak, kami yang lebih mulia. Yang satu lagi, enggak, kami yang paling berhak. Satu lagi, enggak, kita. Akhirnya kemudian salah satu dari tetua mereka ketika itu mengatakan, kita sepakati yang pertama kali masuk dari pintu Masjidil Haram ini, maka dialah yang nantinya berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Ternyata mereka nunggu dan yang masuk adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian mereka mengatakan apa? Ja'anal amin wa radina bil amin. Nah ini datang ini orang yang bisa dipercaya dan kami ridha, kami puas dengan orang yang bisa dipercaya ini. Ayo setuju. Akhirnya kemudian mereka pun menceritakan tentang permasalahan tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW memberikan solusi yang sangat bijak, yaitu beliau mengambil sebuah kain, kemudian meletakkan Hajar Aswad di atas kain tersebut, kemudian kepala daripada suku-suku tersebut memegang ujung-ujung kainnya sampai kemudian di depan tempat untuk meletakkan Hajar Aswad, dan beliau pun mengambil dan beliau meletakkan. Nah, akhirnya puaslah mereka dengan keputusan Nabi Muhammad SAW. Julunya Al-Amin, itu sebelum beliau berdakwah. Saat beliau berdakwah, bahkan ketika mau hijrah ke Madinah, dalam kondisi beliau diburu, jadi buronan. Tahun 10 kenabian, tahun ke-13 kenabian, tahun ke-13 kenabian. Ketika Nabi SAW mau hijrah ke Madinah, itu dalam kondisi beliau itu buron. Siapa yang bisa bawakan kepala Muhammad maka akan diganjar dengan 100 onta. Wah, ini pemburu, para pemburu bayaran itu udah siap ngincer Nabi SAW. Bahkan beliau sangat cerdik ketika mau hijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat sudah mereka ke Madinah, beberapa. Beliau nantinya nyusul berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau tidak lantas jalan ke Madinah. Beliau ke Jabal Sur terlebih dahulu, di mana arah Jabal Sur itu bukan arah ke Madinah, tapi arah ke Taif, arah ke Jeddah. Itu untuk mengelabui mereka. Sembunyi dulu di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Dan ketika beliau berjalan, otomatis kan ada jejak tapaknya. Maka kemudian Abdullah bin Abi Bakar, beliau nyusul, Abdullah anaknya Abu Bakar, beliau nyusul untuk menghapus jejak tersebut. Masih ada jejaknya Abdullah bin Abu Bakar. Kemudian ada salah seorang penggembala yang ditugasi juga untuk menggembala di sekitar situ untuk memberikan informasi kalau ada apa-apa dan menghapus jejaknya itu. Sedangkan Asma, anak daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Asma mengantarkan makanan setiap malam. Jaraknya lumayan itu. Setiap malam. Siang-siangnya dia bersama kaum kafir Quraisy, malamnya ngantar makanan untuk Nabi SAW dan juga Abu Bakar. Nah, ala kulli hal, ketika beliau dalam kondisi mau berhijrah, itu orang-orang kafir Quraisy masih menitipkan harta berharganya mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangin, kalau mereka jujur di dalam klaim Nabi Muhammad ada pendusta, kalau mereka itu benar-benar totalitas menuduh Nabi SAW berdusta, seorang yang nggak bisa dipercaya, harusnya mereka nggak nitipin tuh harta berharganya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini perkataannya ini beda sama perbuatannya. Perbuatan mereka masih percaya gitu. Ini barang-barang berharga bukannya dititipin ke orang Quraisy juga, tapi dititipinnya kepada Muhammad SAW. Padahal Nabi SAW dikatakan pendusta. Maka itu Allah mengatakan, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Sesungguhnya, wahai Nabi Muhammad, mereka itu sebenarnya bukan mendustakan kamu secara personal. Mereka tahu kamu itu orang yang jujur, kamu amanah. Tahu mereka. Walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Tapi orang-orang zalim tersebut mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Gara-gara kamu diutus bawa risalah membacakan ayat Allah, maka yang didustakan adalah apa yang kamu bawa sebenarnya, bukan kamu secara personalnya. Jadi kesimpulannya, meskipun mereka mau membunuh Nabi, tapi sebenarnya
naluri mereka mengatakan Nabi tetaplah seorang yang jujur, dapat dipercaya. Nah, ini sungguh mengherankan. Baik. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Kita lanjut. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna 'anhu, tidak bermanfaat baginya. Ma tidak aghna bermanfaat 'anhu baginya, bagi Abu Lahab. Maluhu hartanya, wa ma kasab dan apa yang ia usahakan. Harta daripada Abu Lahab tidak bermanfaat. Dan apa yang ia usahakan juga tidak bermanfaat. Apa maksud daripada apa yang dia usahakan? Maksudnya adalah anaknya. Jadi harta dan anaknya Abu Lahab gak bermanfaat baginya. Nabi SAW bersabda, Inna aqyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya harta yang paling baik untuk kalian makan adalah apa? Dari hasil usaha kalian. Dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah dari usaha kalian. Maksud daripada kasab atau min kasbikum itu adalah anak. Dan Abu Lahab dia pernah mengatakan, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan, seandainya apa yang dikatakan oleh anak dari saudaraku, anak dari saudaranya maksudnya Abdullah, anaknya adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau yang dikatakan Muhammad ini benar, ternyata saya masuk neraka, gitu ya. Fa inni ufdi nafsi bimali wa waladi. Maka saya afdi, saya akan menebus diri saya dari siksaan api neraka dengan harta saya dan juga anak saya. Jadi dia sebenarnya keder juga nih. Wah, kalau ternyata beneran gitu, nanti saya masuk neraka, maka saya akan nyogok gitu. Dikiranya kayak di dunia kalau masuk penjara bisa nyogok pakai duit gitu kan, diringankan apa hukumannya gitu ya. Ada pengurangan dari masa hukuman atau difasilitasi malah di penjara. Dikiranya kayak di dunia. Maka Allah bantah itu, ma'aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Nanti kamu masuk neraka, tak bermanfaat harta kamu. Anak kamu pun enggak bermanfaat. Bahkan Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawmin idzin bi bani. Seorang yang banyak melakukan dosa, pendosa itu dia ingin menebus dirinya dari azab Allah itu dengan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Bahkan dengan seluruh yang ada di bumi gitu. Dia punya harta seluruh yang ada di bumi atau punya keluarga seluruh yang ada di bumi, dia mau nebus dia dari azab Allah. Apakah bisa? Kalla, enggak bisa. Sekali-kali tidak. Enggak bisa. Karena pada hari tersebut yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari tersebut tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat, yaitu hati yang hanya mengisahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyebutkannya dengan suatu apapun. Nah, ini tafsir dari ayat yang kedua. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Dia kelak akan masuk kepada neraka yang bergejolak, yang berkobar-kobar, yang penuh dengan jilatan api. Ini luar biasanya. Sebagai bukti bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Orangnya masih hidup. Anggaplah ini turun pada tahun 3 kenabian. Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi 3 tahun. Anggaplah ini turun di tahun 3 kenabian. Sedangkan masih ada bertahun-tahun sampai Nabi dakwah di Madinah, sampai Nabi hijrah di Madinah. Abu Lahab masih hidup. Seandainya dia mau masuk Islam aja, maka ini gugur nih firman Allah ini. Karena orangnya masih hidup, divonis masuk neraka gitu loh. Seandainya dia, ini saya kalau mau membuktikan ini bukan kalamullah, gampang ini. Tinggal saya masuk Islam aja. Berarti salah Qur'annya gitu. Saya kan kalau masuk Islam tidak diadab di neraka gitu. Ternyata itu Allah tidak kehendaki. Dia nggak masuk Islam, berarti benar-benar dia
kafir dan masuk neraka. Bahkan pura-pura masuk Islam pun enggak gitu. Semakin menunjukkan apa? Bahwa Al-Quran ini murni mukjizat dari Allah SWT. Murni kalam Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin kalau karangan Nabi Muhammad, ngarang-ngarang di samping dongkol sama pamannya ini, saya diganggu terus itu. Akhirnya pura-pura Nabi Muhammad SAW nulis, dia kelak masuk neraka yang bergejolak gitu kan. Ternyata kemudian Abu Lahab ngeprank, masih Islam aja lah gitu kan. Ternyata gak masuk neraka gitu. Itu tidak. Yang terjadi adalah bahwa ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala dan Abu Lahab meninggal dalam kondisi kafir dan meninggalnya pun mengenaskan. Meninggal dalam kondisi datang penyakit yang namanya adasa. Adasa itu hampir mirip seperti taun. Kulitnya melepuh semuanya, hitam. Kalau taun sampai muntah-muntah darah. Panas yang tinggi sehingga kulitnya menghitam. Dan itu menular. Bahkan anaknya, istrinya nggak mau dekat-dekat. Meninggalnya mengenaskan. Bukan di medan perang, bukan. Meninggalnya dalam kondisi dibawa ke bukit, didorong-dorong pakai kayu, kemudian dilemparkan dari atas bukit. Nah ini merupakan penghinaan untuk Abu Lahab. Maka itulah, jadi anaknya sendiri yang apa? Yang dorong-dorong pakai kayu. Karena takut juga ketularan gitu. Penyakitnya nular. Ini saya sudah naron telah. Nah, tadi selain Abu Lahab juga sebenarnya anaknya juga demikian. Suka memusuhi dakwah Nabi SAW. Suka ngejek Nabi SAW. Bahkan saking isengnya itu, anaknya yang namanya Utaibah. Dia mau berdagang ke Syam sama teman-temannya. Sebelum pergi, dia bikin masalah dulu sama Nabi Muhammad SAW. Nemuin Nabi Muhammad SAW. Kemudian ngejek ente gini, ente gitu, ente gini. Ngejek Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Nabi SAW ya nggak diem doang. Gitu. Nggak selamanya kalau diejek-ejek, kalau diganggu terus diem, sabar gitu enggak. Ada kalanya harus tegas gitu. Nabi SAW berdoa, Allahumma sallit alaihi kalbak. Ya Allah, kuasakan kepadanya anjing. Ya Allah, kirimkan untuknya anjing. Ini Utaibah akhirnya saat pergi, dia kepikiran terus dengan doa Nabi Muhammad SAW. Saya kepikiran terus nih sama doa Muhammad. Gimana? Kata temannya, nggak usah khawatir, santai aja, kita jaga kamu. Pokoknya setiap di rest area, setiap istirahat, teman-temannya mengelilingi dia. Buat jaga-jaga nih kalau ternyata kejadian gitu. Ada binatang buas yang akan menyerangnya. Ternyata pas di rest area dikelilingin masih aman. Rest area berikutnya masih aman. Berikutnya baru kemudian datang singa, padahal dalam kondisi sudah dikelilingi, dijaga, tapi kemudian menerkam Utaibah tersebut dan dibawa lari. Kejadian juga doa Nabi SAW. Nah, jadi ini ada kalanya Nabi SAW, beliau bahkan mendoakan keburukan untuk orang kafir ini. Tidak selamanya harus sabar terus, diam terus. Ya. Kita diganggu, diam sabar. Keluarga kita dilecehkan, kita diam sabar. Enggak, ada kalanya kita harus tegas. Ya. Jangan loyo, jangan tautu gitu. Jangan kelemar-kelemar gitu. Istri antum, mana antum dilecehkan misalkan masa sabar gitu. Enggak bisa. Maju hajar gitu. Jadi jangan sampai kita sabar. Jangan diartikan selalu kalah, selalu ngalah gitu enggak. Ada kalanya kita tegas. Nah, ini sebagai contoh saja. Saya sudah naron tanah. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Apa maksud daripada pembawa kayu bakar? Setidaknya ada 3 penafsiran dari para ulama. Yang pertama, bahwa makna daripada pembawa kayu bakar ini adalah majaz, kiasan. Maksud dari pembawa kayu bakar adalah provokator, kompor, kemana-mana ngomporin orang-orang buat musuhi dakwah Nabi SAW. Dia bilang Muhammad gini, Muhammad gitu. Itu makna daripada hammalatul hatab. Manas-manas ya, kayu bakar buat manas ya kan. Maka ini makna yang pertama, majaz, kiasan. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya hammalatul hatab itu adalah karena al-awra Ummu Jamil ini, dia seorang perempuan yang terpandang, secara nasab dia mulia. Tapi meskipun dia orang yang terpandang, demi mengganggu Nabi SAW, dia rela malam-malam ke padang pasir nyari kayu-kayu yang ada duri-durinya,
kemudian diletakkan di jalan di mana yang akan dilalui Rasulullah SAW. Malam masih gelap, taruh di situ biar nanti diinjek sama Rasulullah SAW, biar terganggu Nabi SAW. Itu makna daripada hammalatul hatab yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling ngeri, bahwa An-Aura Ummu Jamil dia membawa kayu bakar kelak di neraka untuk menyiksa Abu Lahab. Ini yang paling mengerikan. Kenapa mengerikan? Bayangkan, Abu Lahab ini paman Nabi, harusnya beriman, harusnya ngayomi Nabi, harusnya nolong Nabi. Tapi saking dia cintanya sama istrinya, dan istrinya nggak suka banget sama Nabi Muhammad SAW, dia akhirnya bukannya ngayomin, bukannya beriman, malah ganggu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mendahulukan cintanya dia kepada istrinya daripada kebenaran, daripada mengayomi kemenakannya. Maka kemudian yang dia cintai tersebut justru nanti di neraka nyiksa dia. Bayangin. Sudah fisiknya disiksa, psikisnya juga pun disiksa. Bayangkan kalau kita dihukum sama orang yang kita cintai, sama orang yang kita nggak cintai, kita biasa aja dihukum sama musuh kita, dipukul sama musuh kita biasa aja. Kalau dihukum sama orang yang kita cintai itu lebih menyakitkan. Disiksa sama orang yang mencintai itu lebih menyakitkan. Ini yang paling bahaya. Maka di dalam surah At-Taubah ada sebuah ayat terkait dengan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak mau menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang dia menimbun emas dan perak dan tidak mau menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berikan kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahu wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hari di mana nanti di neraka jahanam emas dan perak tersebut dipanaskan, dilelehkan sehingga dijadikan setrika untuk menyetrika punggung mereka, jidat mereka, lambung mereka. Kemudian dikatakan hadza ma kanastum li anfusikum. Ini gara-gara kalian timbun untuk diri kalian sendiri, tidak diinfakkan di jalan Allah. Fadhuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kalian timbun ini, yaitu emas yang perak ini. Maka Imam Ibnu Katsir beliau mengeluarkan sebuah kaidah, man ahabba syai'an, barang siapa yang mencintai sesuatu, wa qaddamahu 'ala ta'atillah, dan dia dahulukan kecintaan terhadap sesuatu tersebut daripada ketaatan kepada Allah, udziba bihi, maka dia akan diazab, akan disiksa karenanya atau disiksa dengannya. Itu tadi contohnya. Orang yang saking cintanya sama harta, saking cintanya sama emas dan perak, justru emas dan perak itu yang akan nyiksa dia, akan menyetrika badannya. Waliyadzubillah. Sama ini, Abu Lahab saking cintanya kepada Ummu Jamil, kepada istrinya, maka Ummu Jamil yang justru menyiksa dia nanti di neraka. Waliyadzubillah. Ini makna daripada wa imra'atuhu hammalatal hatab. Jadi ada 3 penafsiran tadi. Fi jidha hablum mim masad. Ayat yang terakhir, fi jidha, di lehernya, hablum mim masad, ada tali yang dipintal dari sabut neraka. Baik, jadi ayat yang terakhir, fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Jadi di leher siapa? Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Nah, masad ini, habl itu tali. Masad ini adalah semacam tumbuhan yang dibuat berbentuk kalung. Jadi bentuknya itu kalung. Ada pula yang mengatakan ini bukan tumbuhan tapi besi. Jadi kalung dari besi. Ini makna dari masad. Nah, kenapa di sini disebutkan fi jidha hablum min masad? Di leher Ummu Jamil tersebut ada tali dari sabut yang dipintal, ada kalung dari tanaman atau dari besi. Karena Ummu Jamil dia punya kalung yang sangat mahal. Kalung yang mahal ini
dia jual kemudian disalurkan untuk memusuhi dakwah Nabi SAW. Jadi orang-orang kafir itu mereka juga menginfakkan harta mereka, mengeluarkan harta mereka. Infak kan kalau maknanya sepertinya bagus, tapi infak itu secara umum adalah akhraja, yukhriju ikhrajan, mengeluarkan harta. Allah berfirman di surah Al-Anfal, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka juga mengeluarkan harta mereka, menginfakkan harta mereka untuk apa? Untuk menghalang-halangi dari jalan Allah, dari dakwah, dari agama Islam. Ya sekarang terbukti ini. Dikira orang-orang kafir itu mereka nggak modal untuk musuh dakwah, modal mereka. Ada modal cuma nih 1 kardus, akhirnya apa? Ngajak orang-orang yang terkena bencana untuk masuk ke agama mereka. Banyak itu misionaris. Kalau lagi ada bencana alam atau di pedalaman, ya orang udah agama Islam, tapi karena dalam kondisi lapar dan bisa makan, dalam kondisi fakir kena bencana alam, akhirnya apa? Diiming-imingi kardus ini aja udah akhirnya mau masuk agama mereka. Mereka modal gitu. Atau orang modal mengeluarkan harta sebanyak-banyaknya, menguasai media-media, menjelek-jelekan Islam. Akhirnya orang fobia sama Islam. Oh teroris, oh radikal, nah, macam-macam. Akhirnya orang fobia dengan Islam. Wah ngeri kalau lihat orang yang berpenampilan Islam, lihat kayak antum-antum ini radikal ini. ISIS ini, masya Allah. ISIS itu adem ya. Adem ISIS itu dalam bahasa Jawa. Silir. Jadi itu yang dijual, radikal. Masya Allah. Padahal nih orang-orang soleh, orang-orang baik, taat sama pemerintah. Orang paling taat sama pemerintah itu ya antum-antum ini. Taat bayar pajak, ya, pakai motoran, pakai helm gitu ya. Iya kan antum pakai motor, pakai helm kan? Ke depan ke warung ya, pakai helm. Taat dan demo aja nggak boleh gitu. Gimana mau radikal? Haram demo gitu. Demo loh, nggak boleh. Jadi gimana mau disebut radikal? Itu. Jadi orang-orang kafir mereka menginfakkan harta mereka juga untuk menghalang-halangi dari dakwah, dari jalan Allah SWT. Supaya orang itu nggak suka dengan Islam. Nah sama ini fijidha hablum min masad. Jamil itu dia jual kalungnya yang berharga tersebut untuk apa? Untuk memusuhi dakwah. Memusuhi dakwah Nabi SAW. Nah, Allah alam bisawab, cukup insyaallah untuk tafsir kita di surah Al-Lahab. Ada pertanyaan barangkali? Kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Kalau Anda bisa jawab, Anda jawab. Kalau tidak, nanti tanyakan kepada Ustaz yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.